Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 4 Desember 2021 terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi didok mamandok ahu, unang sahapi aka, hata panurirangon di bukuon ai jonokma tikina." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik wahyu itu harus diberitakan agar kita waspada selalu. Jemaat Kristus yang saya kasihi, bagian perikop ini merupakan kata penutup seluruh kitab Wahyu yang berisi tentang pemenuhan dari penglihatan yang merupakan sebuah percakapan antara malaikat dan Rasul Yohanes. Mereka membicarakan penglihatan-penglihatan yang termaktub di dalam kitab Wahyu, dan bagaimana penglihatan-penglihatan itu perlu dimanfaatkan. Karena tujuan penglihatan-penglihatan kitab Wahyu ini adalah penghiburan bagi umat yang sedang dianiaya oleh penguasa dunia, dan meyakinkan para pengikutnya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berdaulat. Apa yang dilihat Yohanes tidak untuk disimpan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibukakan kepada umat Tuhan. Malaikat itu mengatakan kepada Yohanes supaya ia jangan memeteraikan, yaitu menyembunyikan, tetapi memaklumkan nubuat-nubuatnya itu. Sebab penghambatan terhadap gereja oleh Kaisar Romawi yang menjadi si antikris dengan cepat mendekat. Dalam ayat 10 dikatakan waktunya sudah dekat. Itulah sebabnya Yohanes harus mengumumkan dengan segera nubuat-nubuatnya itu. Nubuatan kitab Wahyu harus diberitakan, harus dipahami, dan harus dituruti. Karena Tuhan akan kembali dengan tiba-tiba. Waktunya sudah sangat singkat. Sikap bertahan, tetap setia, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak menyerah pada kuasa dunia adalah perilaku yang tidak sia-sia. Karena sebentar lagi waktu penyelamatan akan segera tiba. Maka perkataan-perkataan yang ada di dalamnya diperintahkan supaya jangan dirahasiakan, agar setiap orang yang mendengarnya dapat mengerti, lalu mereka menjadi percaya serta mengenal jalan yang benar, sehingga mereka yang hidup benar akan semakin dituntun kepada kebenaran, menjadi hidup kudus, serta senantiasa memelihara kekudusan itu. Untuk dapat bertahan hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai pada pemenuhan janjinya, maka perlu bagi kita untuk terus belajar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga rahasia-rahasia kebenaran dari sabdanya akan kita mengerti untuk kita hidupi. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, maka pasti janjinya akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seorang petualang bernama Harry Pitjon pernah mengelilingi bumi dengan sebuah kapal layar. Suatu kali ia diwawancarai tentang berbagai pengalamannya dalam mengadakan perjalanan dengan kapalnya. Di tengah-tengah pembicaraan, dia bertanya pada si pewawancara, "Apakah Anda tahu keadaan yang paling berbahaya yang harus dihadapi seseorang yang sedang berlayar?"
Saya kira badai dan batu karang. Jawab si pewawancara. Anda keliru. Jawab Peterson. Bukanlah badai yang kutakuti, tetapi cuaca yang cerah dan tenang pada saat angin berhembus dengan baik dan teratur. Dalam sebuah badai, ketika seseorang naik ke atas dek, dia berpegangan erat-erat pada sesuatu supaya tidak terlempar keluar kapal. Tetapi dalam cuaca cerah, dia cenderung berjalan-jalan di sekeliling dek dengan lengah. Lalu sebuah goncangan kecil dari kapal itu dapat melemparkannya keluar kapal dan dia terhilang. Kata Harry Peterson menerangkan. Saudara yang terkasih, hidup kekristenan tanpa permasalahan atau ujian sama bahayanya dengan pelayaran dalam cuaca tenang. Saudara perlu tahu bahwa kejatuhan seseorang itu disebabkan karena kelengahan, dan kelengahan bisa terjadi kalau ia merasa suasananya aman. Karena itu, jangan lengah. Waspada selalu, jangan anggap remeh, tetap berhati-hati dan berhikmatlah. Karena di sekitar kita ada bahaya, ada godaan, ada daya tarik dunia yang membuat kita terjatuh dalam kenikmatan sesaat. Ada pergumulan, ada masalah dan penderitaan yang mau mencoba membuat kita jauh dari Tuhan. Terseret arus dunia ini, tersesat, serta berpaling dari Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Hiduplah dalam kekudusan dan hidupi firman Tuhan sebagai petunjuk dan pegangan yang kuat dalam menjalani hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu untuk memandu hidup kami. Tolong dan kuatkanlah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, sehingga janji-janji-Mu kelak Engkau nyatakan kepada hidup kami masing-masing. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.